dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rina Sartika selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indriani, saya dari program studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka Kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu gagasan yang bertemakan COVID-19. Dan pada materi ini, saya akan menjelaskan bagaimana dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Tidak terasa, sudah hampir 3 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, namun seluruh dunia juga ikut merasakannya. Virus COVID-19 ini mulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus COVID-19 ini telah dinyatakan oleh World Health Organization atau yang biasa disebut dengan WHO sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 telah banyak memakan korban jiwa. WHO telah mengumumkan secara resmi jumlah orang yang meninggal akibat pandemi dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Berdasarkan data lembaga ini bahwa ada sekitar 14,9 juta orang atau dalam kisaran lebih luas yaitu 13,3 juta sampai 16,6 juta korban meninggal akibat pandemi. Data tersebut telah dikumpulkan oleh WHO sejak 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Desember tahun 2021. Penyebaran virus COVID-19 ini berlangsung dengan sangat cepat melalui kontak antar manusia yang sulit untuk diprediksi. Karena pada dasarnya kegiatan sosial sehari-hari sulit untuk dihindarkan. Pada awal penyebaran virus COVID-19 ini, masih banyak masyarakat di Indonesia yang menyepelekannya, sehingga mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga menyebabkan virus COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya banyak memberikan berbagai dampak dalam segala aspek kehidupan. Salah satu dampak besar yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini adalah dalam dunia pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa dalam rangka untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu dengan pembatasan sosial berskala besar atau PBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah melakukan pembatasan yang dimulai dengan ditutupnya tempat-tempat yang diprediksi akan menimbulkan kerumunan. Tentu saja dalam hal ini, sekolah sebagai tempat pendidikan juga harus ditutup. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim dengan terpaksa harus memberikan instruksi agar pembelajaran secara tatap muka dihentikan sementara waktu dan digantikan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan sistem daring, yaitu melalui online. Dengan adanya kebijakan yang secara tiba-tiba ini tentunya banyak peserta didik yang mendapatkan kesulitan. Tidak hanya peserta didik saja, namun para orang tua mereka pun mengaku mendapatkan kesulitan dan merasa bingung bagaimana caranya agar anak mereka bisa tetap bersekolah dan tidak tertinggal dari pelajarannya. Banyak peserta didik yang mengaku kesulitan mengikuti pembelajaran secara daring. Bahkan banyak peserta didik yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk mengikuti pelajaran secara daring. Kendala yang paling banyak dialami dalam proses pembelajaran secara daring ini adalah tidak stabilnya koneksi internet, sehingga menyebabkan gangguan pada saat mengakses aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran secara daring ini. Dampak lain yang disebabkan dari pembelajaran secara daring ini adalah keterbatasannya pengetahuan teknologi oleh guru dan peserta didik. Dalam hal ini bisa dinyatakan bahwa tidak semua guru mampu memahami teknologi. Hal ini akan mempersulit guru saat menyampaikan materi secara online. Begitupun dengan para siswa yang belum mengetahui cara pemanfaatan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Bisa dikatakan bahwa pembelajaran secara daring ini kurang efektif dan maksimal jika diterapkan sebagai sistem pembelajaran di Indonesia, sehingga banyak peserta didik yang tidak sepenuhnya bisa mengikuti dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini banyak memberikan dampak dalam segala aspek kehidupan di Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan.
Kita sebagai seorang pelajar tentunya harus bisa berusaha untuk menyesuaikan diri kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan adanya kebijakan baru dalam proses pembelajaran secara daring, kita bisa mengambil hikmah dan sisi positifnya. Misalnya, dengan adanya pembelajaran secara daring ini, kita diharapkan untuk bisa belajar secara mandiri dan bisa berpikir secara kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.